Cek mic 1 1 2 3. Cek mic 1 1 2 3. Bicara Bincang agama, raih pahala. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'd. Pemirsa Rosyad TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali lagi di program Bicara, Bincang Agama, Raih Pahala. Dan seperti biasa, Bicara akan membahas topik-topik yang mungkin saat ini sedang hangat terjadi ataupun terjadi di diri kita, lingkungan ataupun keluarga. Nah, tentunya masalah-masalah yang sedang terjadi ini kan kita pengen mencari jalan keluarnya dari pandangan kacamata syar'i. Tentu saja ketika membahas masalah syariat, kita harus bertanya kepada yang faham tentang ilmu agama ini. Dan Alhamdulillah Allah mudahkan hari ini di studio kita kedatangan guru kita Ustadz Afifi Abdul Wadud Fizullah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz? Alhamdulillah Ustadz, selamat datang di Medan ya Ustadz. Baik Ustadz, karena Ustadz ada di sini langsung bertanya izin ya Ustadz ya. Ustadz, Ana mau bertanya Ustadz. Dan ini kan Alhamdulillah pas Ana ini kan seorang suami nih Ustadz. Tentu saja punya seorang istri Ustadz. Saat ini seorang istri Ustadz ya. Jadi satu Ustadz. Jadi Ana pengen nanya nih Ustadz. Seharusnya sikap seorang suami itu terhadap istri Ustadz seperti apa? Karena kadang kan memang kita Ustadz di luar ini sama teman-teman kita baiknya Masya Allah nih. Kadang ramah, ketawa-ketawa gitu. Tapi begitu pulang kadang sama istri kita tuh rasanya gimana gitu. Bahkan ada satu kasus yang mungkin lagi banyak kejadian, bahkan bisa berperilaku kasar sampai memukul istri, menyiksa istri gitu Ustadz. Nah, Ana pengen nanya sama Ustadz, sebenarnya Islam mengatur nggak Ustadz bagaimana seorang suami itu bersikap terhadap keluarganya? Mungkin Ustadz bisa memberikan penjelasan Ustadz. Fadol Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rumah tangga dalam Islam itu sebuah amanah besar. Allah mengungkapkan dengan ungkapan mitsaqan ghalidha, yaitu sebuah perjanjian yang sangat agung. Karena di dalam ungkapan atau dalam akad nikah itu di sana terkandung yang pertama diantaranya menghalalkan sesuatu yang tadinya sangat haram. Dan di balik akad nikah itu ada tanggung jawab yang sangat besar bagi suami. Tanggung jawab utama adalah menjadi rijal, menjadi qawwam. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki itu menjadi pemimpin di rumah tangganya. Kepemimpinan yang harus bisa mengarahkan istri dan keluarga ke surga, puncaknya adalah ke surga. Dan kepemimpinan yang benar-benar bertanggung jawab terhadap bawahan. Namanya pemimpin, dia memiliki tanggung jawab pada bawahan, mengarahkan, mengatur, dan seterusnya itu. Makanya istri ini juga dibebani Allah dengan ketaatan, karena kepemimpinan itu nggak akan ada faedahnya kecuali dengan ini ketaatan. Sampai Nabi kita menggambarkan ekstrim ya, ekstrimnya gini, idada ar-rajul imra'atahu fi hajatin falta'tihi walau kanat alat tanur. Seandainya ada seorang suami yang mengajak istrinya untuk hajat khusus, hajat rumah tangga, hajat suami istri ya, maka adalah dipenuhi walaupun dia sedang di pertumbuhan. Di pertumbuhan kan dia sedang mungkin roti atau mungkin dadar telur atau apa. Kalau ditinggal kan gosong ini. Yes, tapi gosongnya telur ini masih murah. Bisa ke warung lagi, bisa beli berkilo-kilo. Tapi kalau gosongnya perasaan suami gimana? Ini bisa nanti menjadi bahaya di rumah tangganya itu. Maka kepemimpinan ini hanya akan betul-betul sangat bermanfaat ketika memang yang dipimpin itu adalah taat. Dan di balik itu juga suami ini mesti betul-betul juga namanya pemimpin mengayomi, melindungi, mengayomi. Dan yang jelas Rasulullah SAW beliau berkaitan dengan muamalah keluarga, beliau sebagai istilah menggabungkan dalam banyak hal, ibaratnya sebagai jenderal dalam keluarga, sebagai suami dalam keluarga, sebagai teman dalam keluarga. Termasuk kalau sudah beranak cucu ya beranak ya menjadi bapak dalam keluarga, tapi sekaligus teman bagi anak-anak.
ini ada ya ibaratnya rumah tangga itu memang penuh dengan seni, bagaimana mengolah rumah tangga itu sehingga menjadi sebuah karya yang indah dengan ukiran-ukiran yang mengukir pertama kali diantaranya tentunya adalah orang tua, ya ayah, suami yang paling pokok itu. Kaitannya dengan KDRT, maka Islam mengajarkan prinsip akhlak mulia. Sampai ketika berkaitan dengan standar akhlak mulia itu, Nabi standarnya istri. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian itu yang paling bagus dengan keluarganya. Saya yang terbaik dengan keluarga saya. Kenapa kebaikan dengan istri itu standar kebaikan seorang? Kalau kita gaul dengan teman-teman kan terbatas ya, 1 jam, 2 jam, 8 jam lah umpamanya itu rakat sekali dan full maksimal itu. Tapi kalau dengan istri ini kan ya teman bantal, teman di luar bantal, kemudian teman waktu marah, kemudian teman waktu senang. Dalam segala kondisi itu bergaul dengan istri. Kalau dalam segala kondisi itu dia baik, berarti ya betul-betul baik. Makanya Islam betul-betul dalam muamalah itu prinsipnya adalah akhlak yang bagus. Kalau dengan Allah itu bertauhid. Kemudian dengan para hamba Allah ini adalah itu melakukan muamalah yang terbagus. Sehingga akhlak itu sangat berkaitan dengan iman. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna akhlaknya, mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling bagus akhlaknya. Sehingga akhlak berkaitan dengan iman. Iman pasti akan berdampak dengan akhlak. Kalau seorang itu kelihatan katanya ngajinya bagus, sudah lama, akidahnya kuat, tapi akhlaknya jelek, itu pasti nggak beres. Itu pasti. Mau nggak mau itu pasti ada yang tidak beres. Ya kalau dengan keluarga demikian kurang lebihnya, mesti justru istri itu di dalam Islam, wanita itu memang lemah dan menjadi tawanan, artinya dikawal terus sehingga dia aman, dikawal. Dan itu sebenarnya merupakan pemuliaan dalam agama ini. Betul-betul Islam memuliakan ini para wanita sehingga selalu dalam lindungan para laki-laki. Sehingga jihadnya wanita diantaranya adalah taat kepada yaitu suami, dan itu menjadi bagian daripada jalan masuk ke jannah. Karena itu termasuk akan berdampak besar dalam kehidupan masyarakat, karena masyarakat itu kumpulan keluarga-keluarga. Kalau keluarganya itu bagus, kan kita nanti jadi kumpulan keluarga menjadi masyarakat pasti bagus. Kalau keluarganya brengsek semuanya, broken home, kemudian anaknya berandal semuanya, kan nanti ya jadi kumpulan keluarga berandal kayak gitu, ya nanti masyarakat jadi rusak. Sehingga keluarga ini menjadi inti utama untuk kebaikan masyarakat. Dari situlah akan tumbuh masyarakat yang betul-betul bagus, tertata, rapi, disiplin, indah akhlaknya itu dari keluarga ini. Masya Allah, berarti penting sekali Ustaz ya peran seorang suami dalam membimbing istri sehingga bisa melahirkan keluarga-keluarga yang berakhlak bagus. Kewajiban pertama suami kan membimbing keluarga dalam hal memahamkan agamanya, karena yang paling pertama kali tanggung jawab suami itulah menyelamatkan keluarga dari neraka, kemudian memenuhi kebutuhan kehidupan rumah tangganya. Sehingga seorang suami ya mau nggak mau harus kerja, apapun untuk kerjanya itu. Masya Allah. Dan sangat dilarang sekali KDRT ya Ustaz, apalagi sampai memukul ya Ustaz. Ya mesti dalam kondisi tegang aja diperintahkan Nabi, wala tatribul wajah, jangan kamu pukul bagian wajahnya itu. Subhanallah, Masya Allah, indah sekali. Baik Ustaz, jazakallah khair Ustaz atas pemaparannya Ustaz, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustaz tadi bisa menjadi cerminan untuk kita amalkan tentunya, karena seperti yang Ustaz bilang tadi adalah Ustaz menyampaikan hadis bahwasanya sebaik-baik orang adalah yang baik terhadap keluarganya Ustaz ya. Jadi mulai saat ini yuk kita lebih baik lagi sama keluarga kita. Baik, kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.